Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan sehat selalu, untuk yang sakit cepat sembuh, untuk yang bekerja mendapat apa yang diharapkan. Amin. Ini ada pakar politik ya, memprediksi ya, pakar tersebut dari Inggris. Jika Prabowo jadi Presiden Indonesia tahun 2024, sebuah lembaga asal Inggris memprediksi nasib Indonesia dipimpin oleh Prabowo. Ya. Lembaga asal Inggris yang mengulas tentang nasib Indonesia ini, jika dipimpin Prabowo ya, adalah CH House dengan judul artikel Konsiniti Prabowo Matching for Indonesia. Opini ini ditulis oleh Direktur Asia Pasifik Ben Bland yang mengawali opininya dengan berkisah tentang apa yang dia rasakan ketika makan malam bersama Prabowo pada tahun 2013 yang lalu. Dalam pernyataannya ya, di tahun itu Prabowo mengatakan akan mengguncang dunia apabila dirinya terpilih jadi orang nomor 1 di Indonesia. Ketika saya makan siang bersama Prabowo pada tahun 2013, setahun sebelum upaya pertamanya yang gagal untuk terpilih menjadi Presiden Indonesia, ia masih mengasah nada nasionalismenya yang berapi-api menjadi untuk mengguncang negara dan mencegah menjadi negara yang gagal, begitu tulis opini tersebut. Ia kemudian menulis bahwa Prabowo akan mempunyai instingnya sendiri dalam hal pemerintahan, meskipun hanya ada sedikit pembahasan rinci mengenai kebijakan di dalam kampanyenya, misalnya di bidang ekonomi. Prabowo kemungkinan akan melanjutkan dorongan kontroversial Jokowi untuk membangun ibu kota negara yang bernilai 33 miliar dolar Amerika di hutan Kalimantan. Selain itu, ia juga memiliki keinginan yang sama dengan Presiden Jokowi untuk mengubah Indonesia menjadi negara industri modern, bukan sekedar eksportir komoditas mentah seperti nikel, bauksit, dan minyak sawit. Namun, sepertinya Prabowo tidak akan fokus seperti Jokowi ya, dalam menarik investasi dan mengembangkan infrastruktur. Masih belum jelas bagaimana Prabowo akan mengembangkan rencananya ya. Yang jelas untuk menjadikan Indonesia mandiri dalam hal pangan dengan posisi fiskal dan moneter negara terbatas ya, terkait dengan itu ya. Jadi hal ini perlu pemikiran yang lebih jauh ya. Dan Prabowo juga sempat membicarakan masalah KPK ya, yang diulas menyoroti berbagai langkah-langkah yang telah ditempuh atau dijalani oleh KPK ya. Menurut artikel itu, check and balance demokrasi terkikis di bawah kepemimpinan Jokowi ya. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dikurangi dan batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden dibatalkan hingga Gibran menjadi mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Sebelumnya Prabowo telah menyela biaya yang tidak perlu dan kompleksitas demokrasi Indonesia, dan banyak aktivis hak asasi manusia khawatir tentang yang mungkin akan dilakukan. Ia mewarisi sistem tersebut tumbuh besar di London, Zurich ya, dan Kuala Lumpur. Mantan jenderal ini kemudian besar akan menjadi presiden sangat berbeda di kancah internasional seperti Jokowi ya. Dan perlu diketahui, Jokowi itu tidak menyukai formalitas, pertemuan puncak diplomatik tidak pernah menghadiri, sidang PBB tidak pernah menghadiri secara langsung, dan berpendapat bahwa kebijakan luar negeri harus dipusatkan pada peningkatan perdagangan dan juga investasi
Prabowo adalah seorang yang fasih berbahasa Inggris dan menyukai pusat perhatian dunia. Namun, ya, dalam hal pidato nasionalisme, ia sensitif terhadap anggapan remeh dan dari kekuatan asing, meskipun ia tidak mungkin membatalkan komitmen jangka panjang Indonesia terhadap kebijakan luar negeri yang independen dan non-blok. Prabowo akan membawa gaya sendiri yang antusias, namun tidak dapat diprediksi seperti yang dibuktikan dengan wacana perdamaian yang lalu ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa saat perang Ukraina Uni Soviet kan Prabowo itu buru-buru ya mengucapkan atau membuat telekonferensi pertahanan ya. Beberapa waktu yang lalu seorang ahli taktik cerdas telah berupaya untuk menjadi presiden setidaknya selama 2 dekade. Prabowo memanfaatkan keinginan masyarakat Indonesia untuk melihat kelanjutan kebijakan Jokowi dan keinginan Jokowi untuk mempertahankan pengaruhnya setelah ia mundur. Jadi dari pakar senior Asia Tenggara ya, Council of Foreign Relations atau CFR, Joshua Kurlasik menuliskan pandangannya mengenai calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam tulisannya yang diunggah di laman CFR. Kurlasik mengatakan Prabowo memiliki ambisi yang ingin mewujudkan di Asia Tenggara. Apabila ia memenangkan pemilihan presiden tahun 2004 ini, Kurlasik menyebut Prabowo ingin membawa Indonesia menjadi pemimpin ASEAN dalam kebijakan luar negeri. Prabowo jelas ingin Indonesia dipandang sebagai kekuatan yang lebih besar di Asia dan di panggung dunia untuk mengambil kembali kepemimpinan yang nyata. Begitu juga di ASEAN harus berperan utama. Dan hal itu sudah ditulis di berbagai lembaga-lembaga global ya, bahwa Prabowo itu mempunyai ambisius yang terlalu tinggi ya. Yang dikhawatirkan itu mengarah ke militer karena dia jiwanya adalah jiwa militer. Maka dari itu kita lihat perkembangannya nanti, bagaimanakah sepak terjang Prabowo dalam memimpin Indonesia. Kita pantau dan kita dukung kalau memang positif, kalau yang arah kontroversi perlu kita kritisi ya. Sampai itu terima kasih, merdeka.